Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama untuk memasuki ibadah kita. Kita awali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Mazmur 80 ayat 3 dikatakan kepada kita demikian, Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Kita bersama menaikkan pujian kepada Allah yang menjadi Raja atas hidup kita melalui Kidung Jemaat 10 bait 1 dan 2. Mari kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Ya Allah kami yang menjadi sumber hidup kami, sumber keselamatan bagi kami, saat ini kami mengakui di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu kami mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Tutur kata kami, tindakan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni semuanya, sucikan kami, karena Engkaulah Allah yang menjadi sumber cahaya terang bagi hidup kami. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 25, bait 1 dan 2 kita pujikan bersama-sama. Di cahaya-Mu
Walaupun kita penuh lumuran dosa, tetapi kita mau datang kepada Tuhan, mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Dia berkenan untuk menerima kita, bahkan kita akan mendapatkan penebusan. Sebagaimana dinyatakan dalam Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 38 bait 1 dan 2. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan, bersama-sama mempersiapkan diri menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami mohon kuasa Roh Kudus melingkupi setiap hati kami, pikiran kami, dan ruangan di tempat kami beribadah, supaya apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan, dapat kami renungkan dan kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28 menjadi bacaan kita pada hari ini. Markus 1 ayat 21 sampai dengan 28. Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat mereka ada orang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru disertai dengan kuasa. Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka taat kepadanya." Lalu segera tersebarlah kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah bacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mau jujur dalam kehidupan kita, roh jahat itu selalu ada dalam kehidupan di sekitar kita, kehidupan di tengah dunia ini. Roh jahat itu apa? Roh jahat itu merupakan dorongan batin untuk menjauh dari rencana Tuhan dan dari iman, harapan, dan kasih. Jadi segala sesuatu yang ingin menjauh dari rencana Tuhan, yang ingin kemudian menjauh dari harapan dan kasih dan iman, maka disitulah roh jahat. Nah, roh jahat ini mewujud dalam banyak hal. Bisa saja seperti dalam Alkitab tadi, dalam diri seseorang, lalu kemudian hidupnya karena dikuasai oleh roh jahat sehingga sudah tidak bisa mengendalikan diri, mungkin berteriak-teriak dan lain sebagainya. Tetapi roh jahat juga bisa mewujud pada diri kita. Bisa dalam kekerasan, bisa dalam pemaksaan kehendak, bisa dalam kesombongan, bisa dalam iri dengki, dan lain sebagainya. Dan ketika roh jahat itu sudah menguasai kehidupan seseorang, maka hidupnya tidak lagi bisa berpusat pada Kristus. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersama-sama hendak belajar dari bacaan kita, perikop kita pada hari ini. Ketika itu Yesus bersama dengan para murid masuk ke dalam bait Allah dan Yesus mengajar di sana. Ketika Yesus mengajar, kuasanya sangat terlihat. Jadi otoritas dari Allah itu sangat nyata dalam pribadi Yesus. Apakah ahli-ahli Taurat tidak punya otoritas? Ya, punya. Waktu itu memang mereka punya otoritas untuk mengajar. Tetapi otoritas yang ada di dalam diri Yesus itu melebihi dari apa yang ada dalam diri ahli Taurat pada waktu itu. Sehingga pengajaran Yesus pada waktu itu menimbulkan kekaguman bagi orang yang mendengar, bagi orang yang melihat apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, di tengah pengajaran pada waktu itu dalam bait Allah, hadir juga orang yang dikuasai oleh roh jahat. Roh jahat tahu siapa yang mengajar dalam bait Allah itu. Itu sebabnya dia tidak mau berdiam diri melihat kehadiran Yesus yang kemudian mengajar. Karena ketika itu terjadi, maka orang-orang tidak lagi akan bisa dikuasai oleh roh jahat. Roh jahat tidak punya tempat untuk tinggal di dalam orang-orang. Maka roh jahat itu kemudian terancam dan berteriak, "Mau apa engkau, orang dari Nazaret?" Dalam bacaan kita jelas. Tapi di satu sisi, roh jahat itu juga mengatakan dia atau Yesus itu adalah yang kudus dari Allah. Artinya apa? Artinya sebenarnya kemahakuasaan Yesus itu juga diakui oleh roh jahat. Bahkan dalam kebersamaan di bait Allah pada waktu itu, justru roh jahat ketika diusir oleh Yesus dari diri orang itu yang kemudian mengguncang-guncang dan kemudian berteriak-teriak, roh jahat memberikan kesaksian tentang kemanusiaan dan keilahian Yesus. Di satu sisi dia tahu persis Yesus adalah orang dari Nazaret. Tetapi di sisi yang lain dia tahu persis juga Yesus adalah dari Allah. Mengapa? Karena roh jahat juga memahami otoritas yang dimiliki Yesus.
Sehingga mau tidak mau, dia bertekuk lutut dan keluar dari orang yang dirasukinya. Orang tersebut kemudian pulih dan normal seperti biasanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pengajaran Yesus bukan hanya disampaikan melalui kata-kata, tetapi juga dikerjakan melalui sebuah tindakan memulihkan orang yang kerasukan roh jahat. Apa yang bisa kita renungkan melalui bacaan kita pada hari ini? Melalui bacaan ini kita diajar bahwa kuasa Yesus itu melebihi dari segala sesuatu yang ada di bumi ini. Oleh karenanya, agar kuasa roh jahat itu tidak menguasai hidup kita, kita harus hanya berpusat pada Kristus. Berpusat pada Kristus berarti mengakui dengan sungguh-sungguh kemahakuasaan Yesus, dan dengan demikian kita selalu hidup bergantung kepadanya. Hidup bergantung kepadanya berarti tidak dapat hidup tanpa Dia. Misalnya seperti dalam kehidupan kita, seseorang yang menggantungkan hidupnya pada pihak lain. Ya dia tidak akan bisa hidup kalau tidak ada orang itu. Artinya kalau kita bergantung pada Dia, kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Tidak dapat hidup tanpa Dia berarti kita harus terus menerima kehadirannya setiap saat. Kuasa Dia melebihi semuanya. Dan kita harus bergantung kepadanya dengan sungguh-sungguh. Kalau itu terjadi atau kalau itu kita lakukan dalam kehidupan kita, maka kita akan bisa merasakan pemulihan-pemulihan sebagaimana orang yang sedang dirasuki roh jahat pada waktu itu. Kalau kita betul-betul mau menerima terus-menerus kehadiran Dia setiap saat dalam hidup kita, maka kedengkian itu tidak akan ada. Iri hati, kesombongan, kemarahan, ataupun hal-hal yang bertolak belakang dengan kehendak Kristus tidak akan ada dalam hati kita. Mari kita terus berpusat dan menerima kehadiran Yesus dan terus bergantung kepada Dia. Tanpa Dia saya tidak dapat hidup. Kalau itu benar-benar kita rasakan, maka ya kita tidak bisa apa-apa tanpa Dia. Kita butuh Dia terus. Maka kita terus mengundang Dia. Nah, dengan demikian ketika kita betul-betul hidup dalam kendali Dia, kita sebenarnya menyebarkan apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Kenapa? Ya otomatis kalau hidup kita dalam kendali Dia, yang terwujud itu adalah kehendak Kristus, bukan kehendak pribadi kita. Kalau kehendak Kristus, pastilah membawa orang lain mengalami sukacita. Mari kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita mengakui iman percaya kita dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, kita ikrarkan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Tuhan telah menyapa kami melalui kesaksian kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bagaimana hidup kami harus berpusat pada Kristus dalam setiap hal. Kami sadar membutuhkan Engkau, oleh karena itu mampukan kami untuk hidup bergantung kepada Engkau. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, supaya di tengah kehidupan dunia, di mana berbagai macam permasalahan muncul, kami tetap melihat Tuhan sebagai Allah yang terus menolong dan menopang kami. Pada saat ini kami juga menyerahkan keberadaan kehidupan bangsa dan negara ini. Berkat-Mu senantiasa kami mohon supaya kehidupan bangsa dan negara ini dapat kondusif dalam tahun perpolitikan saat ini. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang melaksanakan tugas tanggung jawab dalam pemerintahan. Berkatilah mereka semuanya, demikian juga kami sebagai warga negara. Kami menyerahkan kehidupan gereja-gereja Tuhan di tengah bangsa dan negara ini. Ajarkan kami untuk terus melaksanakan kehendak Tuhan, menyampaikan berita baik kepada setiap orang yang kami jumpai, secara pribadi maupun dalam kelembagaan, supaya kerajaan Allah semakin nyata di tengah dunia ini. Kami berdoa untuk Jemaat Philadelphia dengan segala pergumulan yang ada di dalamnya. Kiranya Tuhan terus menopang kami, saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, supaya mereka mengalami pemulihan di dalam Tuhan, sebagaimana orang yang kerasukan setan dipulihkan. Saudara-saudara kami yang sakit pun dapat dipulihkan. Kami berdoa untuk Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Tri Asmantio, Mas Tias Prasetyo, Bapak Yusa Indra Widya Pranawa, dan saudara-saudara kami lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Berkaryalah atas mereka semuanya. Dan kami hendak menyerahkan sepenuhnya keberadaan setiap warga ke dalam tangan kuasa Tuhan. Anak-anak yang dalam proses pendidikan mereka, berkat-Mu senantiasa kami mohon. Orang tua yang harus mencukupi kebutuhan, Tuhan pun juga menolong mereka semuanya. Pekerjaan kami yang harus terus kami kerjakan, aktivitas kami yang harus kami lakukan, biarlah itu semua kami lakukan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Inilah syafaat kami kepadamu, kesempurnaannya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama
Marilah kita mensyukuri berkat yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita melalui persembahan. Dasar Alkitab diambil dari Mazmur 50 ayatnya yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan diperlihatkan kepadanya. Kita iringi beredarnya kantong persembahan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 450 bait 1 dan 2. Hidup kita yang benar. Kita bawa persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, hidup yang sudah Engkau berikan kepada kami adalah anugerah. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan selalu memelihara kami. Tuhan selalu mengerti Tuhan akan apa yang menjadi kebutuhan kami. Tidak sekalipun Tuhan kami merasa kekurangan ketika kami selalu hanya berharap kepadamu. Saat ini Tuhan, kami datang dengan persembahan yang kami bawa. Kami kumpulkan dalam ibadah saat ini. Biarlah Tuhan persembahan yang sudah kami kumpulkan ini, Kau berkati dan sucikan Tuhan. Jika terselip dosa-dosa kami dalam kami persembahkannya. Dan biarlah persembahan ini Tuhan boleh dikelola dengan baik oleh jemaat-Mu di Philadelphia ini, dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyebarkan otoritas kuasa Allah dalam hidup kita melalui sikap hidup yang terus bergantung kepadanya, karena itu akan tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 341, Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah. God.
kita bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita dan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah